Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Rani Agustin, yang akan memberikan materi pelajaran seni budaya, khususnya materi seni tari. Nah, apakah ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari materi apa? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak videonya bareng-bareng. Nah, hari ini ada banyak sekali materi yang akan kita pelajari mengenai seni tari. Namun, sebelum kita melanjutkan kepada materi-materi selanjutnya, alangkah baiknya apabila kita mengetahui dulu apa itu pengertian seni tari. Seni tari adalah gerak terangkai berirama sebagai ungkapan jiwa dan ekspresi manusia yang di dalamnya terdapat unsur keindahan. Berbicara mengenai unsur keindahan, dalam tari ada dua unsur keindahan di dalamnya. Yang pertama, unsur utama, yaitu gerak. Gerak menjadi unsur utama, unsur dasar juga unsur pokok dalam tarian. Kenapa? Karena apabila kita menari, tubuhlah yang menjadi unsur utama, tubuhlah yang dilihat oleh penonton, dan tubuhlah sebagai sarana untuk mengekspresikan gerakan dan makna dari tarian tersebut. Adapun unsur kedua dalam tari yaitu unsur pendukung, yang seringkali disebut dengan 4W. Yang pertama ada wiraga, yang kedua wirama, yang ketiga ada wirasa, dan yang keempat ada wirupa. Apa ya 4W tersebut? Ayo kita bahas satu-satu. Nah, W yang pertama yaitu wiraga, di mana artinya raga, badan atau tubuhlah yang menjadi media saat penari menyajikan suatu tarian. Kenapa? Karena raga adalah unsur utama, yang dimana wiraga ini adalah media perantaranya. Kita bayangkan saja apabila tidak ada raga, apa yang akan dilihat oleh penonton? Oleh karena itu, wiraga merupakan unsur penting yang menjadi unsur pendukung dalam tarian. Yang kedua yaitu wirasa, di mana wirasa ini berkaitan dengan perasaan, penghayatan penari dalam menyajikan suatu tarian. Apabila penari telah menghayati, merasakan tarian tersebut, maka akan muncullah ekspresi-ekspresi yang mendukung suasana dalam tarian, seperti suasana sedih, marah, senang, terharu, dan lain-lain. Nah, apabila penari telah menghayati juga melakukan ekspresi-ekspresi yang mendukung tarian, maka makna dari tarian tersebut juga akan tersampaikan oleh penonton. Sehingga ini artinya penari tersebut berhasil untuk membawakan suatu tarian tersebut sehingga makna tersebut juga sampai kepada penonton. Wirasa merupakan salah satu unsur pendukung yang amatlah penting. Kenapa? Karena dalam menyajikan suatu tarian, kita berharap apabila penonton juga dapat merasakan apa yang kita sampaikan melalui tarian, sehingga wirasa ini haruslah dimiliki oleh penari apabila ingin menyampaikan suatu makna dari tarian tersebut. Yang ketiga ada wirama. Wirama ini berkaitan dengan hitungan, tempo, musik yang terdapat dalam tarian, di mana wirama atau musik ini juga penting untuk mengiringi suatu tarian. Dalam tarian hanya terdapat 8 hitungan, jadi 1 sampai 8, tidak ada hitungan 9, 10, 11, dan sebagainya. Contoh, dalam suatu gerakan seperti ini, kita akan menggerakkan kepala, seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hanya ada 8 hitungan. Apabila kita ingin menghitung lebih dari 8, maka hitungan tersebut diulangi menjadi 2 kali 8, 3 kali 8, 4 kali 8, dan sebagainya. Contoh, kita akan melakukan gerakan ukol seperti ini. Kita hitung menjadi 2 kali 8. Dimulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hanya ada hitungan sampai 8 ya teman-teman. Nah, dalam wirama ini penari harus bisa menyesuaikan juga menyelaraskan antara gerakan dengan musik. Gerakan tidak boleh melebihi musik ataupun ketinggalan oleh tempo musik, sehingga wirama ini juga harus menyesuaikan, sehingga wirama menjadi salah satu unsur pendukung yang juga sangat penting. Yang keempat ada wirupa. Wirupa ini berkaitan dengan tata rias dan busana, di mana ini adalah unsur untuk memberikan kejelasan yang diperagakan dengan warna, dengan kostum yang digunakan oleh penari. Tentu, kostum penari dengan tarian juga harus selaras. Mengapa?
karena setiap kostum memiliki makna tersendiri juga untuk mengekspresikan bagaimana tarian tersebut dapat diperagakan oleh penari. Contoh, dalam tari Badaya, penari menggunakan sampur. Sampur ini digunakan juga untuk properti dan melambangkan kelembutan dari makna tari Badaya. Contoh lain terdapat dalam tari pendet dari Bali. Nah, dalam tari pendet, penari menggunakan tata rias dengan warna-warna yang mencolok, eyeshadow-nya tajam, alisnya berwarna hitam, juga menggunakan aksesoris yang juga memiliki ciri dari tarian tersebut. Nah, jelas bahwasanya Wirupa ini sangatlah penting untuk mendukung unsur tarian tersebut sehingga makna dari tarian dapat tersampaikan kepada penonton. Wirupa hanya digunakan saat pementasan saja. Saat latihan, tidak masalah apabila kita menggunakan kaos saja atau hanya menggunakan legging, karena Wirupa ini dibutuhkan saat melakukan pementasan sehingga makna dari tarian tersebut dapat disampaikan secara sempurna. Nah, tadi kita telah membahas pengertian dan juga unsur-unsur tari. Terdapat dua unsur ya, yang pertama unsur utama dan juga unsur pendukung. Kali ini kita berlanjut kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis tari menurut sifat dan sejarahnya. Jenis tari menurut sifat dan sejarahnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada jenis tari tradisional klasik, yang kedua ada jenis tari tradisional kerakyatan, dan yang ketiga ada jenis tari kreasi. Apa aja sih itu semua? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada tari tradisional klasik. Wah, dari namanya aja klasik, bisa kita dengar seperti istimewa. Lalu tarian seperti apa sih? Nah, tari tradisional klasik adalah tari yang tidak dapat diubah gerakannya karena bersifat turun-temurun dan biasanya berkembang di lingkungan bangsawan. Contohnya yaitu tari Bedaya Ketawang yang berada di Surakarta. Yang kedua ada tari tradisional kerakyatan. Tari ini tentu berbeda dengan tari tradisional klasik, karena tari tradisional kerakyatan ini gerakannya dapat diubah. Jadi tidak diturunkan secara turun-temurun seperti tari tradisional klasik. Tarian ini tuh bisa diubah dan berkembang di lingkungan rakyat. Contohnya tarian seperti apa? Contohnya yaitu tari Jaranan dan juga tari Jaipong yang berada di Jawa Barat. Yang ketiga ada tari kreasi. Nah, tari kreasi ini sifatnya lebih modern karena tarian ini adalah tarian yang gerakannya itu telah dimodifikasi. Tarian ini merupakan pencampuran antara tari tradisional klasik dan juga tari tradisional kerakyatan. Tari kreasi ini saat ini banyak sekali berkembang di Indonesia. Contohnya dalam tari tradisional atau tari kreasi ini yang berada di Banten, ada salah satu tarian yang bernama tari Banten Jawara dan juga tari Ringkang Jawari, di mana tari ini merupakan tari yang gerakannya itu dimodifikasi dari gerakan-gerakan klasik atau gerakan-gerakan tradisional kerakyatan. Oke, itu dia jenis tari menurut sifat dan sejarahnya. Lalu ada lagi loh teman-teman jenis tari menurut bentuk penyajiannya. Apa aja ya? Ayo kita bahas satu-satu. Jenis tari menurut bentuk penyajiannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada jenis tari tunggal, yang kedua ada jenis tari berpasangan, yang ketiga ada jenis tari secara berkelompok. Ini dapat dilihat secara kasat mata, namun ibu akan menjelaskan secara detailnya. Ayo kita simak videonya. Yang pertama ada tari tunggal, di mana dalam namanya saja kita bisa memaknai bahwasanya tarian ini dilakukan oleh satu orang. Contohnya yaitu tari remo, juga tari pendet dari Bali. Tarian-tarian tersebut sebenarnya bisa dilakukan secara kelompok, namun banyak juga yang melakukannya secara tari tunggal. Apabila kita menari secara tunggal, maka tanggung jawab berada di dalam tangan kita. Artinya, raga dan tubuh kita lah yang bertanggung jawab untuk menyajikan suatu tarian tersebut. Sehingga untuk menari tunggal ini diperlukan konsentrasi, juga kemampuan yang lihai untuk menyajikan suatu tarian tersebut. Yang kedua ada tari berpasangan, di mana tarian ini dilakukan oleh dua orang berpasangan seperti laki-laki dan perempuan ataupun sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Contoh tarian berpasangan adalah tari Cikruhan dari Jawa Barat, juga tari Cokek yang berasal dari DKI Jakarta. Yang ketiga ada tari kelompok, di mana tari kelompok ini dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Di Indonesia, banyak sekali tarian yang dilakukan secara berkelompok. Contohnya seperti tari Saman dari Aceh, dan juga tarian-tarian lainnya. Tarian berkelompok ini tentu diperlukan chemistry juga, tanggung jawab antara satu dengan satu penari lainnya,
sehingga dapat menyajikan tarian ini secara kompak dan juga dapat memaknai dan menyampaikan makna dalam tarian tersebut kepada penonton. Jenis tari menurut bentuk penyajiannya ini sebenarnya tidak ada pakem atau aturan tertentu dalam beberapa tarian, seperti tari tunggal yang biasanya juga bisa dilakukan secara berkelompok atau sebaliknya, tari berkelompok yang juga dilakukan secara tunggal. Itu sah-sah saja. Namun dalam tari berpasangan, ini seringkali kita jumpai dalam tari Cikeruhan dan tari Cokel karena memang terdapat gerakan-gerakan yang harus dilakukan secara berpasangan, sehingga tarian tersebut harus kita lakukan secara berpasangan. Nah, sampai saat ini kita telah banyak sekali mempelajari mengenai seni tari. Tadi kita membahas mengenai jenis tari menurut sifat dan sejarahnya, dan ada juga jenis tari menurut bentuk penyajiannya. Oke, saat ini kita akan lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi tari. Ada apa aja sih fungsi tari di Indonesia? Ayo kita bahas. Yang pertama ada fungsi tari sebagai media upacara adat dan juga keagamaan. Yang seperti apa sih? Nah, mereka menggunakan tarian-tarian dalam prosesi keagamaan mereka, juga upacara adat yang dilakukan di lingkungan masyarakatnya. Ini seringkali berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti kelahiran, perkawinan, kematian, ataupun untuk meminta sesuatu. Contohnya adalah tari ngaben yang berasal dari Bali. Tari ini merupakan tari untuk upacara pembakaran mayat. Ini berkaitan dengan keyakinan dari masyarakat Hindu yang berada di Bali. Tentu ini merupakan keyakinan dari suatu keagamaan tertentu. Ada juga tari Tiban yang berasal dari Tulungagung. Tari Tiban ini adalah tari untuk memohon hujan. Mereka percaya apabila mereka melakukan tari Tiban ini, maka yang kuasa akan menurunkan hujan. Dan tari Tiban ini seringkali dilakukan saat musim kemarau. Yang kedua, ada sebagai sarana atau media pendidikan, di mana tarian tersebut mengandung sikap estetis atau nilai estetis yang bertujuan untuk membentuk pribadi manusia. Seperti tarian-tarian yang mengandung suatu nilai sosial. Contohnya seperti tari Zapin, di mana tari Zapin ini berfungsi atau bermakna untuk mengajarkan kepada masyarakat mengenai gotong royong dan juga kerjasama dalam berkehidupan. Selain itu juga ada tarian-tarian yang di dalamnya terdapat syair-syair dakwah seperti tari Zikir Saman, karena tari Zikir Saman ini berfungsi untuk mengajarkan nilai-nilai keislaman. Yang ketiga ada fungsi tari sebagai pertunjukan, yaitu tari yang di dalamnya mengandung nilai estetis atau nilai-nilai keindahan. Karena tujuan dari tari sebagai pertunjukan ini adalah untuk memperoleh kepuasan juga kesan dari penonton yang menonton dari tarian tersebut. Contohnya ada tari ngeremo, tari pendet, tari kecak, dan tari-tari sebagainya yang berfungsi untuk memperoleh kesan juga menonjolkan dari keindahan dan juga nilai estetis dalam suatu tarian tersebut. Yang keempat adalah fungsi tari sebagai hiburan. Tari sebagai hiburan ini dikategorikan menjadi kategori yang bobotnya paling ringan karena hanya menitik beratkan kepada kepuasan penonton setelah melihat pertunjukan tari tersebut, sehingga tidak ada tujuan lain di dalamnya. Nah, tarian seperti inilah yang biasanya sering kali kita jumpai. Oke anak-anak, banyak sekali ya materi yang telah kita pelajari mengenai seni tari. Boleh kita ulas sedikit ke belakang apa saja sih materi yang telah kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian seni tari. Yang kedua adalah unsur-unsur seni tari yang terbagi ke dalam dua, yaitu unsur utama, pokok dan dasarnya, yaitu gerak, dan juga unsur pendukungnya yang terdiri ke dalam 4W, yaitu wiraga, wirasa, wirupa, dan wirama. Selanjutnya adalah jenis tarian yang juga terbagi ke dalam dua, jenis tarian menurut sifat dan sejarahnya, ada juga jenis tarian menurut bentuk penyajiannya. Dan yang terakhir adalah fungsi tari yang terbagi ke dalam 4, sebagai keagamaan, pendidikan, hiburan, dan juga pertunjukan. Nah, itu dia materi yang telah kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih ya kepada yang telah mendengarkan, menyimak, dan juga mempelajari materi dalam video kali ini. Selanjutnya kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran yang akan datang. Sampai jumpa dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.